Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ada dalam program Tabur Injil Klasik Siapin Selatan. Hari ini kembali kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan mendengarkan akan firman kebenaran ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, yang adalah firman yang hidup bagi kami. Kembali di hari ini kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Engkau berikan bagi kami. Ketika kami ada dalam program Tabur Injil Klasik Siapin Selatan, untuk kami memperdengarkan akan berita firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman kebenaran, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa maksud, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya ketika kami menjalani kehidupan kami selaku umat yang percaya dan beriman kepada Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus, kami senantiasa ada dalam jalan kebenaran. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Yesus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Matius pasal 5 ayat 23 dan ayat yang ke-24 dengan perikop pembacaan Yesus dan hukum Taurat. Ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikian bagian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ketika kita boleh membaca, mendengarkan, bahkan melakukan firman kebenaran dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Matius pasal 5 ayat 23 dan ayat yang ke-24, maka yang menjadi tema perenungan bagi kita di hari ini, persembahan sama dengan damai hati. Persembahan sama dengan damai hati. Saudara-saudara yang kekasih, pemirsa Tabur Injil yang berkati, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka ada yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita untuk segala apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita, untuk segala berkat-berkat yang Tuhan boleh karuniakan, anugerahkan dalam kehidupan kita, untuk segala kekuatan, kesehatan, segala kasih dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai bentuk ungkapan syukur kita sebagai umat Tuhan, kita memberikan persembahan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam kita memberikan persembahan, pemberian kepada Tuhan lewat persekutuan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, tentunya diharapkan atau kita mengharapkan supaya apa yang kita berikan kepada Tuhan lewat persembahan ini betul-betul diberikan dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera ketika kita memberikan. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena dipaksa untuk memberikan persembahan, pemberian kepada Tuhan, ungkapan syukur kepada Tuhan. Tetapi betul-betul pemberian itu sekali lagi dari hati, dari rasa sukacita, damai yang dimiliki di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang persembahan, bagian firman Tuhan yang kita baca, 2 ayat tadi dalam ayat 23, ayat 24 ini,
Kalau kita melihat ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit yang menyinggung bagaimana seseorang seharusnya mempersembahkan persembahan di hadapan Allah. Bagaimana seseorang seharusnya memberikan pemberian persembahan di hadapan Allah. Saudara-saudara, di sini Yesus mengingatkan bahwa relasi atau hubungan dengan Allah akan baik jika relasi kita dengan sesama itu juga baik, atau hubungan kita dengan sesama itu juga baik. Tidak mungkin kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah sedangkan hubungan dengan sesama itu tidak baik. Sedangkan yang dekat saja kita tidak bisa baik, apalagi yang jauh. Yang kita lihat saja kita tidak baik, apalagi yang kita tidak lihat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bukankah implementasi dari kasih kepada Allah adalah kasih kepada sesama? Tuhan Yesus mengajarkan tentang hukum kasih. Bagaimana kita mengasihi Allah, tetapi juga harus mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian mengasihi sesama, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara pemirsa tabur Injil yang diberkati, bagi Yesus jika hendak memberikan persembahan kepada Allah, maka hubungan dengan saudara harus dibereskan terlebih dahulu. Jika ada pertengkaran, perselisihan, belum berdamai dengan saudara, dengan sesama, maka harus dibereskan dulu. Harus diselesaikan, didamaikan dulu. Baru kita datang memberikan pemberian persembahan kepada Allah. Mengapa? Karena saudara-saudara kita harus ingat bahwa makna persembahan dalam hati adalah bagaimana hati yang bersyukur kepada Allah. Hati yang mengucap syukur kepada Allah. Itulah makna pemberian persembahan bagi kita sebagai umat yang percaya. Lalu bagaimana kalau hati sementara panas, sementara marah, bisa datang kepada Tuhan? Terlebih datang dengan mengatakan, aku bersyukur padamu. Walaupun tidak berdamai dengan sesama, dengan saudara, tetapi kita datang, aku bersyukur kepadamu. Bukankah dengan demikian kita seolah-olah menipu dia? Kita mau berdamai, kita mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi sekali lagi, bagaimana kita belum berdamai dengan sesama atau saudara kita? Bagaimana mungkin kita bilang bersyukur padahal kita menyimpan amarah, kita menyimpan kebencian dan kepahitan dalam hati? Yang katanya bersyukur ini, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, nas pembacaan kita dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 ini menjadi perenungan bagi kita secara bersama dalam satu persekutuan sebagai umat yang percaya, yang beriman kepada Allah, yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Bahwa setiap kali kita beribadah dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur, kita diingatkan pula untuk bagaimana kita berdamai dengan setiap orang, terlebih saudara kita, supaya kita diberkati, supaya apa yang menjadi ungkapan syukur pemberian kepada Allah itu benar-benar berkenan di hadapan Allah, dan hidup kita diberkati. Amat terlebih kasih karunia Allah yang begitu besar yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita yang berdosa, kita yang berbuat salah, yang seharusnya kita datang berdamai dengan Allah, tetapi Allah sendiri datang berdamai dengan kita. Allah sendiri lewat anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang merendahkan diri. Dia datang mau berdamai dengan kita. Dia mau mengangkat kita, bahkan dia rela berkorban, mempersembahkan darahnya yang kudus, untuk bagaimana kita manusia ditebus.
untuk bagaimana kita manusia diselamatkan dari segala penghukuman atas dosa kita. Sehingga sukacita atas keselamatan yang diberikan, yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka sebagai umat Tuhan, bagaimana kita benar-benar menjadikan kehidupan kita sebagai alat kesaksian dalam praktek kehidupan kita. Bagaimana kita menyatakan hormat kita kepada Dia, kepada Allah, yang kepadanya kita senantiasa mengucap syukur, supaya benar-benar hidup kita diberkati, supaya benar-benar makna akan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, benar-benar kita nyatakan dalam kehidupan kita. Dan sebagai bentuk ungkapan syukur kita, sekali lagi mari kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita di hari ini bahwa mari kita berdamai. Seperti tema perenungan kita di saat ini, persembahan sama dengan damai hati. Mari kita berdamai dalam hati kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita, sehingga persembahan yang kita berikan ini, itu semua demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan, dan berkat kasih karunia Tuhan dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi persembahan yang kita berikan, ungkapan syukur yang kita berikan, tidak sia-sia, tetapi menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, ya Tuhan kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, untuk segala kasih karunia anugerah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan kami, kalau di hari ini kembali firman kebenaran boleh membaharui, mengingatkan kami, seperti kesaksian firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24, yang mengingatkan kami bahwa persembahan sama dengan damai hati. Untuk bagaimana kami ketika kami mau memberikan persembahan ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan, kami diingatkan bahwa bagaimana kami sudah berdamai dengan sesama kami, sudah berdamai dengan saudara kami. Jika kami belum berdamai, jika di dalam hati kami masih ada kebencian ataupun ketidaksenangan dengan orang lain, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah, supaya persembahan yang kami berikan benar-benar diterima dan dikembalikan berkat oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami hanya berdoa Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan dianugerahkan bagi kami, supaya kami benar-benar memaknai apa makna kasih Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kami lewat pengorbanan Yesus Kristus. Engkau mempersembahkan darah-Mu yang kudus sebagai persembahan untuk bagaimana kami manusia diperdamaikan dengan Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, dari segala hukuman dosa kami. Engkau datang menyelamatkan kehidupan kami. Engkau mempersembahkan persembahan yang kudus di hadapan kami lewat pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga ketika kami percaya, ketika kami beriman kepada Engkau, maka kasih berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, sekali lagi Roh Kudus-Mu menolong kami, Roh Kudus-Mu membaharui kami, Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman untuk bagaimana mengawali segala sesuatu dalam hidup kami. Datang kepada Engkau mempersembahkan yang terbaik. Kami harus berdamai dengan sesama, dengan keluarga. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan kami. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu bagi kami. Kiranya senantiasa Engkau menolong kami, menyertai dan memberkati akan kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui, tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami, senantiasa diberkati oleh karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Bapa Tuhan kami, dan dalam kesempatan ini kami berdoa Tuhan sebagai warga gereja-Mu Tuhan, khususnya kami warga Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Ketika kami menyongsong pelaksanaan sidang sinode yang ke-18 di Klasis Waropen pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 yang akan datang Tuhan. Tuhan menolong kami semua sebagai warga gereja-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk badan pekerjaan sinode yang mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka pelaksanaan sidang ini. Tentunya berdoa juga bagi panitia pelaksana yang ada di Waropen, dengan segala tanggung jawab mereka untuk senantiasa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini dalam kerjasama yang baik, baik panitia, warga gereja, warga masyarakat, tetapi juga dengan badan pekerjaan sinode. Bersama juga kerjasama dengan panitia-panitia transit yang ada di Nabire, di Biak, di Serui atau di Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk supaya pelaksanaan ini, momen besar sebagai gereja-Mu Tuhan, pelaksanaan sidang sinode ini, dengan campur tangan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus menolong kami semua, supaya apa yang menjadi harapan sebagai warga gereja-Mu Tuhan, pelaksanaan sidang sinode ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan yang dimuliakan, diagung. Segala hambatan, tantangan, persoalan-persoalan yang mau menghambat, menghalangi pelaksanaan ini, kami hanya menyerahkan dalam kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, sehingga segala hal ini boleh dilewati, dihadapi, dilalui, dan akhirnya tiba pada hari hanya nanti kegiatan yang boleh berlangsung, dan nama Tuhan yang dimuliakan, diagungkan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami. Sekali lagi kami hanya menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.